kualitas pemilu yang buruk melahirkan legitimasi politik yang rendah. Indonesia gelap. Sorry ya, Indonesia cerah. Jika legitimasi politiknya lemah, sebuah rezim akan selalu merasa terancam. Mereka ya itu sudah jadi antek-antek asing. Koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya makar dan terorisme. Ya, setiap pemerintahan yang merasa terancam pasti akan menggunakan kekerasan sebagai solusi. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Kali ini aku mau bahas satu film dokumenter yang lagi ramai banget dibicarain akhir-akhir ini. Dirty Vote 2. Film ini bukan film biasa guys, ini bukan drama, bukan juga film aksi. Tapi setelah nonton, rasanya tuh kayak dikasih trailer politik di dunia nyata serius. Jadi film Dirty Vote 2 ini adalah lanjutan dari film sebelumnya, Dirty Vote, yang dulu sempat viral juga. Film ini masih digarap sama Dandi Laksono dan tujuannya cuma satu, ngasih kita gambaran gimana praktik kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan terjadi di balik proses demokrasi, khususnya pemilu. Yang menarik, film ini dibawain oleh beberapa ahli hukum dan pengamat politik. Mereka bukan cuman asal ngomong, tapi bener-bener pakai data, bukti, dan penjelasan hukum yang bikin kita tuh mikir, wah ternyata gini ya cara sistem itu bisa dimainin dari dalam. Beberapa hal yang disorot itu antara lain penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik tertentu, peran aparat negara yang seharusnya netral tapi malah condong ke pihak tertentu, manipulasi regulasi dan kebijakan yang ujung-ujungnya menguntungkan elit tertentu menjelang pemilu. Dan yang bikin ngeri itu semua itu disampaikan dengan gaya dokumenter yang tenang tapi tajam. Gak ada teriakan, gak ada drama berlebihan, tapi justru karena itu yang bikin filmnya itu terasa lebih nyentil. Menurut aku pribadi, film Dirty Vote 2 ini bukan hanya sekedar tontonan, tapi wake up call buat kita semua, terutama anak muda yang masih cuek tentang politik. Film ini ngajak kita buat lebih kritis, gak gampang percaya sama pencitraan, dan sadar kalau demokrasi itu gak bisa dijaga cuman dengan nyoblos 5 menit di TPS. Kita harus ngerti sistemnya, ngikutin beritanya, dan berani nanya siapa sih yang diuntungkan atau apa sih dampaknya buat rakyat? Meskipun film ini terasa berat karena banyak istilah politik dan hukum, tapi cara penyampaiannya itu tetap menarik dan mudah dicerna. Dan jujur aja setelah selesai nonton film ini, aku tuh jadi mikir ternyata politik itu nggak sesederhana milih calon A atau calon B, tapi bagaimana soal kekuasaan itu bisa mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Jadi kalau kalian belum nonton film Dirty Vote 2 ini, aku saranin buat nonton film Dirty Vote 2 ini buat ngerti gimana sih rapuhnya demokrasi kalau kita sebagai warga negara itu yang cuek. So, yuk jadi pemilih yang melek, bukan yang cuman ikut-ikutan doang. Aku Balkis Putri Yasmin, ini bukan sekedar review film, tapi juga refleksi untuk masa depan politik kita. Oke semuanya, mungkin segitu dulu review mengenai film Dirty Vote 2 ini. See you on the next review. Bye!